Hai, welcome to Artocles. Buat kalian semua yang lagi mencoba menerima kenyataan bahwa libur telah habis, saya temenin ya untuk bersiap diri. Karena banyak anak sekolahan atau yang bekerja mulai masuk besok. Yang suka sama kasus dari negara India, kali ini saya wujudkan keinginan kamu dan kita berangkat ke kota Roorkee yang ada di distrik Haridwar. Kisahnya lumayan kompleks dan aneh seperti di film-film. Mungkin kamu juga bakal mikir, wah kok bisa gitu ya? Karena pada awalnya melibatkan perselisihan antara abang adik, lalu berbelok menjadi persaingan antara ibu dan putrinya. Anehnya di mana? Segera akan kita bahas lebih dalam lagi. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Hari ini saya perkenalkan kamu dulu dengan pasangan Kapadia yang berasal dari kota Roorkee yang ada di India. Sang suami bernama Louhit, lahir pada tahun 1963, kemudian menikah dengan Mahi pada 1988, yang 2 tahun lebih muda darinya. Louhit terbilang keturunan juragan kaya di Roorkee. Ayah dan pamannya memiliki banyak tanah perkebunan dan usaha bidang pewarnaan kain sari sejak tahun 1950-an. Keterampilan ini membuat Louhit juga menggeluti 2 usaha tersebut bersama istrinya. Pada tahun 1990, putri mereka lahir dan diberi nama Soumya. Anaknya cantik dan pintar dalam bidang akademis. Sebenarnya Soumya juga tertarik menggeluti bidang usaha yang dijalani ayahnya. Namun kelihatannya sang ayah menyuruh dia untuk lanjut kuliah dan memilih karir dalam bidang keuangan. Berharap putrinya bisa keluar dari wilayah Roorkee dan bekerja di kota besar. Makanya Soumya pun kemudian menjalani pendidikan di kampus Double IT Roorkee, lalu pindah ke Delhi dan menjadi tenaga keuangan pada sebuah bank swasta yang ada di sana. Karena Soumya merupakan anak tunggal, maka Pak Louhit dan Bu Mahi hanya tinggal berdua saja sejak putrinya kerja di luar kota. Namun nampaknya keharmonisan keduanya nggak bertahan lama. Ibu Mahi terkenal sebagai pribadi yang berisik, suka ikut campur urusan orang lain dan juga centil. Hal ini sebenarnya menjadi daya tarik dia saat dulu berkenalan dengan suaminya. Pak Louhit juga mikirnya, palingan semakin tua istrinya akan semakin kalem. Kelihatannya sih begitu, tapi hanya di depan Pak Louhit saja. Namun di belakangnya, setelah putri mereka pindah kota, Bu Mahi malahan suka minum alkohol serta ngumpul sama pria-pria muda. Sebenarnya banyak orang tahu tapi segan ngadu kepada Pak Louhit yang cukup dihormatilah di sana. Lama-kelamaan ada juga yang ngasih tahu sampai terbongkarlah semua keburukan istrinya itu kala tertangkap basah sedang bersama salah seorang karyawannya di sebuah hotel. Walaupun memecat karyawan tersebut, nampaknya Pak Louhit tidak sanggup untuk minta pisah terhadap istrinya. Selain dia menjaga nama baik keluarga, Pak Louhit tidak ingin membuat putrinya yang ada di luar kota kepikiran. Akan tidak baik untuk Soumya bila orang tahu dia datang dari keluarga yang bercerai, apalagi jika tahu perilaku ibunya. Intinya sang ayah menyembunyikan keburukan Ibu Mahi demi sang putri. Nanti takutnya Soumya susah dapat jodoh jika orang tua calon suaminya ketat masalah seluk-beluk keluarganya. Pak Louhit memaafkan sang istri yang berjanji akan setia sampai kapanpun dan tetap merahasiakan hal tersebut dari putrinya. Padahal hampir semua karyawan yang bekerja pada ayahnya udah tahu masalah Ibu Mahi, tapi semua berjanji akan tutup mulut. Pada awal tahun 2020, Pak Louhit sakit keras dan mulai menjalani perobatan di rumah. Dia meminta beberapa karyawan serta adik iparnya untuk terus menjalani usaha mereka, sementara sang istri dipercaya menjadi pengawas keuangan. Sayangnya kesehatan Pak Louhit menurun terus dan beliau pun menghembuskan nafas terakhir di bulan Februari 2020.
Tentunya sang putri Somia sangat sedih. Dia sudah hampir berhenti kerja, namun ingat pesan sang ayah untuk menjadi seorang banker handal. Akhirnya dia tetap bertahan di Delhi. Beruntung sang pacar yang sudah bersamanya selama setahun ini selalu setia menemani. Namanya adalah Vitan Ganguly. Usianya lebih muda setahun dibanding Somia. Pemuda tersebut bekerja sebagai pemasang jaringan internet perkantoran dan juga memperbaiki apabila terjadi masalah. Disinilah awal dia kenal dengan Somia karena sering datang ke kantor wanita tersebut saat melakukan instalasi atau pemeriksaan jaringan. Vitan sangat menyayangi Somia walaupun dia lebih muda. Begitu juga Somia yang menganggap Vitan cukup gentle walaupun hanya seorang lulusan SMA. Sampai 2 bulan setelah kepergian sang ayah, tepatnya pada April 2020, Vitan memperkenalkan abangnya kepada Somia. Namanya adalah Charun yang baru saja pindah dari kota Nagpur ke Delhi. Niatnya mau cari kerja sebab baru saja kena PHK berhubungan dengan pandemi. Namun nampaknya Vitan belum punya informasi lowongan dan membiarkan abangnya tinggal numpang di apartemen kecilnya. Lama-kelamaan keberadaan Charun mulai membebani sang adik. Pekerjaan Vitan juga mulai susah karena banyak klien tidak beroperasi selama pandemi. Hal ini membuat Somia sering membantu pacarnya tersebut dalam masalah keuangan. Dia sering mendatangi apartemen Vitan sambil bawa makanan dan hal ini mempererat hubungan mereka bertiga. Bahkan wanita itu juga bercerita panjang tentang kepergian ayahnya serta bidang usaha yang dimiliki keluarga mereka. Makanya kemudian Somia menawarkan Charun untuk pergi menemui ibunya dan bekerja di kota Roorkee. Semuanya setuju, namun nampaknya harus diundur dulu karena beberapa titik di perjalanan masih lockdown kala itu. 2 bulan menumpang di kediaman adiknya membuat Charun semakin dekat dengan Somia. Sampai pada Juni 2020, sang adik Vitan yang iseng membuka handphone abangnya membaca pesan WhatsApp antara Somia dengan Charun. Isinya mengenai banyak hal yang bahkan membuat Vitan sangat kaget. Dia tidak menyangka sang abang dan kekasihnya saling berhubungan selama ini di belakangnya. Tentu saja ini membuat Vitan ngamuk dan marah. Terjadi perkelahian antara abang adik tersebut, bahkan sampai pukul-pukulan. Kehadiran Somia pun tidak bisa memulihkan keadaan. Wanita itu minta maaf kepada Vitan karena dirinya kini lebih mencintai sang abang Charun. Begitu juga sebaliknya. Dengan hati yang kecewa, Vitan pergi meninggalkan kedua orang tersebut di apartemennya. Dia menghilang entah kemana, sedangkan Charun kemudian jadi pacaran sama Somia dan wanita tersebut membiayai kebutuhan hidup pria itu. Bahkan berniat akan segera menikah jika Charun sudah mendapatkan pekerjaan. Keadaan perekonomian di tahun 2020 ternyata tidak bisa membaik dengan cepat. Begitu juga sama pekerjaan yang dijalani Somia. Beberapa kantor cabang pembantu tempat dia kerja mulai ditutup dan sebagian karyawan dirumahkan. Yang sudah senior digabung di cabang umum. Ini juga yang mempengaruhi pendapatan gadis itu, di mana dia harus tetap menafkahi pacarnya Charun yang pengangguran. Pada bulan Juli 2020, sang ibu Mahi menelepon Somia dan bercerita tentang Vitan yang katanya kini sudah bekerja di salah satu perkebunan mereka. Sang ibu ternyata udah tahu semua cerita hubungan mereka yang berakhir, dan Somia hanya mengatakan biar saja Vitan kerja di sana. Kondisi lagi susah, tidak mudah dapat pekerjaan, dan berharap ibunya mau menjaga Vitan. Pemuda itu cukup baik. Sebulan kemudian, Somia yang berusia 30 tahun semakin matang dengan rencana pernikahannya bersama Charun. Keduanya pun pulang ke Roorkee untuk berbicara dengan ibunya Somia, karena bagaimanapun mereka perlu bantuan dana. Sementara orang tua Charun sama sekali nggak punya uang. Hanya Bu Mahi harapan mereka satu-satunya untuk dapat membantu semua biaya. Makanya kemudian baik Somia dan Charun menginap di Roorkee sekaligus berdiskusi tentang konsep pernikahan nantinya. Namun ternyata bukan hanya mereka berdua saja yang punya rencana indah. Sang ibu Mahi juga mengumumkan akan segera menikah dengan pacar barunya, yaitu Vitan, mantannya si Somia. Tentunya hal ini bikin sang putri kaget, karena ibunya kan baru menjanda 6 bulanan. Bisa-bisanya pengen langsung nikah, apalagi dengan Vitan yang notabene adalah adik calon suaminya. Pertengkaran pun terjadi dan ibu Mahi nggak peduli sama sekali. Dia mencintai Vitan, begitu juga sebaliknya.
adiknya. Biarin aja orang bicara apa, toh mereka yang jalanin. Bahkan sang ibu dengan terang-terangan bilang bahwa Fitan yang akan menjadi pemimpin perkebunan dan usaha pewarnaan kain sari setelah sah nanti menjadi suami Bumahi. Dan sekali lagi walaupun marah-marah, Somia tidak dapat berbuat apa-apa. Carun sempat menasehati adiknya Fitan untuk nggak berbuat aneh dan mencari istri yang sebaya. Namun Fitan hanya cuek kepada abangnya itu. Somia bahkan mendatangi dua orang pamannya untuk membicarakan masalah ini. Namun semua hanya bilang bahwa ayahnya dulu memang berpesan agar kelak istrinya boleh menikah lagi supaya nggak kesepian. Wanita itu juga meminta ibunya memberi harta warisan yang menjadi haknya. Namun nampaknya sang ayah cuma memberikan 15% dari total semua kekayaan. 85% diberikan kepada ibunya dengan harapan bahwa kelak Somia bisa mencari suami kaya yang menafkahinya. Hal-hal ini yang kemudian membuat gadis itu curiga bahwa sang ibu telah mengatur semuanya tentang kepergian ayahnya, tentang harta warisan, dan kekuasaan atas usaha yang dimiliki. Tapi sayangnya, Somia nggak punya bukti untuk menuduh sang ibu. Yang ada terus saja pertengkaran dan pertengkaran terjadi. Padahal ibunya juga udah janji akan membayar semua biaya kalau Somia nikah. Tapi sang putri kesel aja kalau emaknya harus kawin dengan Fitan. Seminggu setelah mereka tinggal di rumah ibunya, sikap Carun mulai berubah. Dia malahan jadi cuek kepada Somia dan lebih sering ngobrol bersama Bumahi. Rajin bikinin kopi, nganter ke pasar, nganter ke kebun, dan bahkan beberapa kali Carun dan Fitan berantem hanya karena berebut siapa yang mau nganter Bumahi ke pesta kondangan. Somia mikir mungkin tunangannya itu lagi mau caper karena entar kan biaya nikah dibayarin calon mertua. Jadi dibiarin aja sama dia, walaupun terasa agak aneh. Sampai pada suatu malam di pertengahan September 2020, saat mau tidur di kamar, Somia mendengar teriakan ibunya dari ruang tamu berkata, "Fitan, kamu tidur di toko malam ini, soalnya sekarang bukan giliran kamu, gak usah ngelawan." Hal ini bikin Somia bingung. Dia keluar dan mengecek ke kamar sebelah di mana Carun tidur. Nampaknya terkunci dari dalam, lalu Somia balik ke kamarnya lagi. Sekitar jam 1 malam, Somia terbangun dan menuju dapur untuk minum. Setelahnya dia iseng mendorong pintu kamar sebelah, di mana seharusnya sang tunangan Carun sedang tidur. Ternyata pintunya terbuka dan gak ada Carun di dalamnya. Somia curiga dan segera naik ke lantai 1 mendatangi kamar ibunya. Dia punya firasat gak enak. Dia tempelin telinganya di pintu kamar sang ibu dan memang mendengar suara Carun di sana. Dengan menangis, Somia menggedor-gedor pintu dan sang ibu muncul bersama Carun. Bumahi minta maaf pada putrinya, namun dia bilang semua ini justru karena ajakan Carun. Benar saja, ternyata Carun mengaku langsung dia sangat menyukai Bumahi dan berniat memutuskan tali pertunangannya dengan Somia, membatalkan rencana pernikahan mereka. Hal ini bikin gadis itu marah. Dia kembali ke kamarnya dan keesokan paginya sudah pergi kembali ke kota Delhi sendirian. Sebenarnya Somia sempat menelpon dua pamannya dan mengadukan tentang kejadian tersebut. Mereka mendatangi kediaman Bumahi dan memperingatinya. Sayangnya dua pamannya itu merupakan adiknya Bumahi karena Pak Lauhid dulu kan anak tunggal. Jadi tetap saja wanita tua itu yang berkuasa dan susah untuk dinasehatin. Dia bahkan mengatakan sedang mencoba menyeleksi mana yang paling tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Karena kini baik Carun dan Fitan sudah berbalik arah ingin menjadi suaminya. Bumahi sedang mencari mana pria terbaik dan sisanya akan dikasih buat Somia. Waduh, dia tidak menggubris peringatan adiknya yang mengatakan bahwa bisa aja kedua pria ini cuma mau mengejar hartanya doang. Tapi jawaban Bumahi malah bikin menohok. "Kamu belum kenal saya. Dari dulu kan saya memang idola semua idola." Hingga pada hari Rabu 16 Desember 2020, Bumahi mengusir Carun dari rumahnya serta menyuruh pria tersebut kembali ke Delhi untuk menemui tunangannya Somia. Namun pria itu menolak dan bilang Somia pasti udah gak mau menerimanya. Bumahi gak peduli dan bilang lagi bahwa dia sudah memilih Fitan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Jadi sebaiknya Carun coba rayu Somia bagaimanapun caranya dan dia janji kelak akan membiayai semua pengeluaran pernikahan mereka. Sore harinya sekitar jam 4, Carun mendatangi salah satu kebun milik keluarga Kapadia di mana ada Fitan di sana yang sedang mengawasi beberapa pekerja.
Carun mengajak adiknya ke belakang gudang, lalu menyerang pemuda itu dengan pisau yang dibawanya. Sempat terjadi perlawanan, namun nampaknya Vitan tidak berkutik dan dia pun menghembuskan nafas terakhir di lokasi kejadian di usianya yang ke-29 tahun. Berharap tidak ada saksi, Carun berniat kabur. Ternyata saat itu banyak pekerja yang melihatnya dan segera melaporkan ke polisi. 3 jam kemudian, dia berhasil dibekuk saat bersembunyi di antara pepohonan yang ada di Taman Solani. Tentunya kejadian ini bikin Bu Mahi kaget, tapi dia sepertinya cuek karena dengan uangnya yang banyak bisa cari cowok lain. 2 hari kemudian, pada Jumat 18 Desember 2020, seorang wanita bernama Sanvi mendatangi kediaman Ibu Mahi dan marah-marah karena merasa suaminya yang polisi bernama Pranil telah digoda oleh wanita tua itu. Bu Sanvi ini datang bersama adiknya yang bernama Johan. Keduanya ngamuk di kediaman Bu Mahi, lalu melepaskan peluru ke arah perempuan tua itu. Wanita tersebut menghembuskan nafas terakhir di usia 55 tahun. Setelahnya, baik Bu Sanvi dan adiknya Johan menyerahkan diri pada pihak yang berwajib. Sebenarnya kejadian yang menimpa Bu Mahi, Carun, dan Vitan cukup mengagetkan bagi Somia. Namun entah mengapa dia nggak bersedih. Pamannya di Rurke memanggil wanita itu kembali untuk datang ke sana dan menjagai rumah mereka. Walaupun menurut pengacara surat wasiat menyatakan ibunya yang dapat bagian terbesar, namun karena orangnya telah tiada, kini semuanya jatuh ke tangan Somia secara otomatis karena Bu Mahi kan belum sempat membuat surat wasiat. Menurut kesaksiannya kepada penyidik, Carun mengaku dia hilaf dengan betapa banyaknya harta yang dimiliki oleh Bu Mahi. Dia yang merasa selalu hidup dalam kemiskinan sejak kecil, ingin sekali membuat Bu Mahi jatuh ke pelukannya dan menjadi penguasa semua uang dan juga usaha yang ada. Dia tidak ingin adiknya Vitan yang mendapatkannya sebab hubungan mereka udah nggak akur sejak putus dari Somia. Makanya, apapun yang terjadi, Carun ingin merampas semua harta Bu Mahi. Polisi juga menjelaskannya kepada Somia bahwa Carun merupakan pemuda yang cuma lulusan SMP dan pekerjaannya selalu berubah-ubah karena dia orangnya nggak bertahan. Namun, dia jago dalam urusan wanita. Bahkan Somia juga tahu dari polisi bahwa sebelum bertunangan dengan dirinya, Carun pernah menikah 2 kali tapi ditinggal begitu saja karena males untuk ngasih nafkah. Berbeda dengan Vitan yang lulusan SMA dan lebih jujur. Makanya Somia sempat nyesel juga ya pernah mencampakkan Vitan demi Carun yang tidak baik. Pada persidangannya di Pengadilan Tinggi Distrik Haridwar, Kamis 20 Mei 2021, tidak ada satu saksi pun yang meringankan Carun. Pria berusia 32 tahun itu akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena dengan sangat terencana menghabisi nyawa adiknya sendiri. Serta ketahuan juga ya sempat mengambil beberapa perhiasan milik Ibu Mahi yang ditemukan di kantong celananya saat dia tertangkap. Sementara untuk kasus terhadap Ibu Mahi Kapadia, Sanvi dan adiknya Johan menyatakan motif mereka karena selama ini wanita itu yang dianggap merayu sang suami Pranil yang pernah menolaknya. Sebenarnya Sanvi sudah beberapa kali bertengkar dengan Bu Mahi tentang masalah ini, namun karena merasa dirinya lebih kaya dan berkuasa di daerah tersebut, Bu Mahi berani terang-terangan bilang akan merebut Pranil. Dari keterangan beberapa saksi juga diketahui, Bu Mahi pernah mencoba untuk membakar kediaman Sanvi. Yang parahnya lagi, sang suami Pranil keseringan mau aja diajak ketemuan sama Bu Mahi dengan iming-iming uang. Sampai kemudian, pengacara Vipin Kumar ikut membantu Bu Sanvi menuntut sang suami Pranil atas perbuatan tercela. Sampai akhirnya hasil keputusan masih di Pengadilan Tinggi Distrik Haridwar, Rabu 14 Juli 2021. Hakim menjatuhi hukuman 15 tahun penjara kepada Sanvi dan adiknya Johan dijatuhi 10 tahun kurungan atas apa yang mereka perbuat terhadap Bu Mahi. Diketahui juga mereka mendapatkan senjata dari lemari sang suami Pranil yang merupakan anggota polisi.
Sebulan kemudian, dengan upaya dan kerja keras pengacara Vipin Kumar, mereka juga berhasil menghukum Pak Pranil untuk 5 bulan kurungan atas perbuatan tercela karena hubungannya dengan Ibu Mahi selama ini di belakang istrinya. Sementara Soumya kemudian menetap seutuhnya di kota Roorkee dan bersama pamannya meneruskan usaha perkebunan milik sang ayah serta tempat pewarnaan kain sari. Sampai saat ini belum ada kabar bahwa dirinya telah menikah, walaupun usia Soumya telah menginjak 32 tahun. Mungkin masih trauma dan mencari yang terbaik. Kita doakan saja. Bagaimana menurut kamu? Apakah Soumya juga salah selama ini karena dia dulu yang berkhianat terhadap Vitan? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.